Kerabat cermin pernah makan soto? Pastinya pernah. Apalagi kalau soto dihidangkan saat kuahnya masih hangat, sehingga menambah selera. Tapi pernahkah kerabat cermin menyantap semangkok soto hangat yang berisi potongan daging manusia yang dihidangkan dengan perasaan yang dingin dari seorang yang keji lantaran baru saja memotong tubuh manusia? Karena ingin punya anak, Gendon, pedagang miras dan kuliner soto yang sukses, diam-diam bersepakat dengan Suri, wanita selingkuhannya, seorang tukang jamu sepeda keliling, untuk melanggengkan hubungan asmara lewat pernikahan. Namun sebelum mencapai tujuan itu, istri Gendon bernama Siti berhasil membongkar hubungan asmara terlarang Gendon dengan Suri. Akibatnya, Siti murka dan ujungnya ia mengeluarkan Gendon dari warung sehingga Gendon tak punya penghasilan lagi. Kerabat cermin, bersama saya Mahalawan, ini dia cermin edisi mutakhir. Gendon jual soto mutilasi. Kerabat cermin, tokoh utama kita kali ini namanya Gendon. Ia bersama istrinya Siti sedang mencari cara untuk memajukan usaha kuliner soto. Selama 3 bulan terakhir sejak menjalankan usaha kuliner warung soto Gendon yang berada di tepi jalan yang tak jauh dari jalan keluar masuk terminal bus, masih sepi pengunjung. Bang, kita ini dikejar target, uang belanja jalan terus, pemasukan masih seret. Ayolah, berpikir bang. Siti mengeluh. Gendon tercenung di bangku kayu depan warung. Sampai beberapa saat kemudian, Gendon melonjak dari bangkunya. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita jual miras juga? Seru Gendon. Kau yang gila nanti. Itu kan kebiasaanmu dulu. Nanti kalau kau terlena lagi sama miras, merembet lagi main perempuan. Enggak lah, teriak Siti. Karena terlanjur kesal, Siti pun menutup warung sotonya saat itu juga. Brak, brak, brak. Kerabat cermin, wajar kalau Siti murka. Sebab Siti tahu betul kelakuan lama suaminya. Gendon, mantan supir bus kota yang lama hidup di jalan, kelakuannya memang ugal-ugalan. Minuman keras dan main gila dengan perempuan jadi kesukaannya. Bahkan rumah tangga pertama Gendon kandas. Ya gara-gara itu. Kerabat cermin, selanjutnya karena ide Gendon, akhirnya warung soto tutup selama 3 hari. Namun pada hari ketiga, Siti buka suara. Kejutannya begini. Ya sudahlah bang, coba saja idemu itu. Tapi ingat, kamu tak boleh banyak minum, cukup sekedar menemani pelanggan saja. Kalau kamu banyak minum, buntutnya kau cari-cari lagi perempuan lain. Bisa hancur apa yang sudah kita bangun ini. Awas, nggak ada ampun bang. Wajah Gendon berseri-seri. Gendon segera menyambangi rekan lamanya, pemilik toko miras, namanya Doris. Setelah tawar-menawar, Gendon akhirnya mendapat harga yang ramah dari Doris. Gendon menjual miras cap wajah macan. Kerabat cermin, singkat cerita warung soto Gendon kembali buka. Kini selain soto, warung juga diwarnai dengan botol-botol miras. Gendon menganggap ini strategi untuk menyedot pelanggan dan memperluas pasar. Strategi marketing Gendon jitu. Siti tersenyum. Kini warung soto Siti ramai pelanggan yang hendak minum sekaligus makan soto. Tak lupa pemesanan melalui online pun sama ramainya. Kerabat cermin, berikutnya godaan datang ketika seorang tukang jamu sepeda keliling bernama Suri yang sering mampir di warung soto Gendon jelang siang. Suri, wanita berbadan ramping, kulit sawo matang, memang tidak memiliki paras cantik, tapi wajahnya sedap dipandang. Selain wajahnya, apalagi daya pikat Suri? Suri adalah seorang janda. Maka sebagai seorang janda, wangi Suri semakin memabukkan Gendon.
Selanjutnya, Gendon beramah-tamah dengan Suri seraya sesekali Gendon tinggalkan Suri untuk membantu Siti melayani dagangan soto. Nah, ini untuk mengelabui kecurigaan Siti. Nah, selanjutnya Gendon berpikir harus melangkah lebih maju untuk mendekati Suri. Caranya bagaimana? Gendon memanfaatkan waktunya saat keluar warung untuk belanja botol miras, lalu menyambangi rumah kontrakan Suri. Kerabat cermin, maka seperti biasa setiap jam 3 sore Gendon berangkat untuk membeli miras di toko Doris untuk persediaan sore ke malam. Namun karena sering mampir ke rumah kontrakan Suri, tak jarang pula Gendon telah tiba di warung. Biasanya jam 6 sore, Gendon sudah tiba membawa botol minuman baru. Nah, satu kali Gendon tiba di warung jam 9 malam. Dan ini keterlambatan Gendon yang paling parah. Ketika itu banyak pelanggan kehabisan minuman. Siti pun kelabakan. Maka dari sinilah Siti mulai curiga. Sampai pada satu sore Siti sengaja menutup warungnya setelah Gendon pamit untuk belanja miras. Diam-diam Siti meminjam motor tetangganya untuk membuntuti perjalanan Gendon. Dan apa yang terjadi? Naluri Siti benar. Gendon mampir ke rumah kontrakan Suri setelah belanja miras. Darah Siti menggelegak, geram. Singkat cerita, Siti melabrak pintu rumah kontrakan Suri. Brak! Sesudahnya, mata telanjang Siti menyaksikan Gendon sedang bermesraan dengan Suri. Nah, kena kau sekarang ya bang? Hah? Suri berteriak kencang. Gendon, aku minta cerai, harga mati. Dan terakhir, sebelum meninggalkan lokasi, Siti menolehkan wajah ke Suri dan kembali berteriak, muka penipu. Nah, kerabat cermin, setelah peristiwa keributan, Gendon tak lagi menetap di rumah bersama Siti. Gendon berpindah tempat. Sementara hubungan Gendon dan Suri jalan terus. Sebab ternyata Gendon dan Suri sudah merancang rencana yang lebih jauh sebelum Siti melabraknya tempo hari. Diam-diam Gendon telah membelikan sebuah cincin untuk Suri dari uang hasil jualan miras yang ia sisihkan setiap hari. Jadi, abang tetap mau menikah denganku kan? Tanya Suri, minta diyakini. Jadilah, aku bosan dengan Siti, ia banyak mengatur. Dan kami juga belum punya anak. Yang terpenting sekarang bagaimana aku bisa jualan miras lagi, sekaligus merebut warung itu. Buat modal hidup kita berumah tangga nanti. Aku jualan miras dan kamu jualan soto. Kerabat cermin, Gendon dan Suri memancang tekad untuk naik pelaminan. Tapi sebelum itu, Gendon berniat merebut lapak jualan mirasnya, sekaligus warung soto Siti. Lalu, apa yang akan dilakukan oleh Gendon? Cermin, cerita kriminal. Kerabat cermin, 3 minggu sudah Gendon angkat kaki dari lapak miras di warung soto. Buat Gendon, satu-satunya cara untuk mendapatkan penghasilan lagi adalah kembali berjualan miras di lapak warung soto yang sudah susah payah ia bangun. Maka, Gendon yang percaya diri mendatangi Siti di warungnya. Siti, aku mau bicara padamu. Begini Siti. Aku mau tanya, benarkah kau minta cerai? Jawab dulu. Ya, benar. Sekarang pun jadi bang. Kau tak takut kalau pendapatanmu turun karena hanya menjual soto saja? Sudahlah, tidak usah berbelit-belit. Aku sudah siap cerai. Nah, apa maumu sekarang? Aku setujui permintaan ceraimu asal aku tetap bisa jual miras di sini. Titik. Mau? Atau tidak? Terlambat. Lapak mirasmu tetap berjalan seperti biasa dan tetap di bawah kendaliku. Loh, jadi siapa yang berjualan? Tanya Gendon. Itu orangnya baru tiba. Gendon kenal betul dengan pria tersebut yang tak lain adalah sohibnya sendiri, Doris. Maaf Gendon, 2 minggu lalu Siti menawarkan aku kerjasama. Ya aku pikir kenapa harus aku tolak?
Sebab selama ini penjualan mirasmu di sini bagus. Gendon yang menahan rasa jengkel langsung angkat kaki dari warung. Sementara Siti tersenyum menyaksikannya. Kerabat cermin, Gendon pusing. Misinya menaklukkan Siti untuk berbagi lapak di warung soto buyar. Dia tidak menyangka Siti begitu cepat berpikir mengganti posisinya dengan Doris. Lalu, apa yang harus Gendon katakan pada Suri? Setibanya di rumah kontrakan Suri, ini kata Gendon. Begini Sur, aku sudah bicara pada Siti soal penyelesaian ini. Namun Siti butuh waktu. Jadi ya kau sabar aja ya. Berapa lama bang? Persediaan uang abang sudah menipis kan? Hasil jualan jamuku juga nggak seberapa, balas Suri. Begini saja, aku berniat untuk jadi supir bus lagi. Ya lumayan juga buat harian. Hah? Enggak lah bang. Jangan sampai abang nyupir lagi. Lagi pula pendapatan jualan miras lebih besar bang. Ujungnya, Suri masuk kamar. Ia membiarkan Gendon sendirian di ruang depan. Kerabat cermin, 3 hari Suri menutup diri. Tapi semakin ia menutup diri, Suri semakin tertekan. Sebab itu, Suri memutuskan untuk beraksi. Ia diam-diam menyelidiki warung soto Siti. Firasatnya tak enak. Bagai detektif, Suri menyelidiki situasi warung soto Siti. Dari situ, sepasang mata Suri jelas melihat lapak miras Gendon telah diisi Doris. Suri kesal menyaksikannya. Kamu bohong ya bang, tadi siang aku lihat lapakmu sudah diisi Doris, ya kan? Kamu ngapain nyelidikin gitu? Udah sabar aja. Aku ini lagi tarik ulur dengan Siti. Biar aja dulu Doris di situ. Aku juga lagi mikir cara selanjutnya buat nyingkirin Doris dan juga Siti. Nggak ada waktu bang. Aku ini sudah hamil. Nih, tadi aku sekalian cek. Dia! Gendon terkejut, wajahnya menegang. Pokoknya bang, kita butuh biaya yang agak banyak bang. Hasil dari narik busmu itu nggak seberapa. Kerabat cermin, Suri yang hamil membuat kepala Gendon kenyat-kenyot. Pikir Gendon, Suri benar. Pendapatannya sebagai supir masih kurang untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kelak. Hamilnya Suri membuat tuntutannya lebih besar. Karena itu, Gendon harus kembali menengok rencana semulanya, yakni merebut lapak miras dan warung soto Siti. Namun, harus dengan cara apa lagi menggoyang usaha soto Siti? Coba bang pikirkan, kenapa Doris bisa menjual miras lebih murah? Ini bukan saja karena dia grosir, tapi pasti ada sesuatu, iya kan? Lihat saja, merek minumannya itu beda dengan merek minuman yang pernah abang jual. Sekarang ia jual miras yang mereknya bergambar wajah serigala. Maksudmu Doris jualan miras ilegal? Gendon merasa punya amunisi lagi untuk mengobok-ngobok warung soto sekaligus lapak miras yang kini diduduki Siti dan Doris. Kerabat cermin, Gendon memang belum yakin betul apa benar Doris menjual miras ilegal atau tidak. Maka selanjutnya Gendon mendekati kepala keamanan terminal namanya Sasongko. Akrab dipanggil Koko. Sebenarnya aku sudah curiga, Don. Aku sudah dapat kabar jualan mirasnya makin kencang. Mereknya wajah serigala. Dan satu lagi, begini. Ya sebenarnya ini persoalan pribadimu, Don. Tapi rasanya sudah jadi rahasia umum di warga kampung belakang terminal. Don, warga kampung ramai bergosip kalau Doris seringkali keluar larut malam dari rumah Siti usai warung sotonya tutup. Kalau begitu kita bisa dapat 2 tangkapan. 1, pembuktian miras milik Doris. Dan 1 lagi, hubungan Siti dan Doris. Kita koordinasi dengan warga. Ini tidak bisa didiamkan. Siti itu kan masih istriku yang sah. Kami ini belum cerai, Tutup Gendon. Lalu aku dapat apa, Don? Kita kerjasama, Bang. Terbukti atau tidaknya Doris menjual miras ilegal itu soal belakangan. Tapi ada kemungkinan abang bisa dapat 2. Duit bisa, prestasi bisa.
Abang lapor ke pihak yang berwenang. Miras ilegal ini berbahaya, Bang. Bisa oplosan, membahayakan konsumen dan merugikan negara. Kerabat cermin, Gendon dan Koko bergerak senyap ke lingkungan warga perkampungan di belakang terminal. Mereka mempengaruhi dan meyakinkan soal isu perselingkuhan Siti dan dugaan penjualan miras ilegal Doris kepada ketua RT setempat, namanya Jojo. Sesudah itu, kolaborasi ketiganya mengajak sejumlah warga setempat untuk terlibat dalam aksi penggerebekan. Dan pada hari hanya tiba, semua sudah siap. Mereka bersembunyi di teras rumah ketua RT Jojo. Tak lama kemudian, dua anak muda yang diberi tugas memata-matai rumah kontrakan Siti, Deblot dan Yanto datang. Pak RT, Pak Koko, Pak Gendon, itu Doris sudah berada di dalam rumah Siti kurang lebih 1 jam. Pintunya tertutup. Serentak semuanya bersiap. Gendon lebih dulu bersemangat. Ayo Pak RT, kita berangkat. Kerabat cermin, singkat cerita rombongan sudah berada di depan pintu rumah Siti. Gendon yang terlanjur geram siap menggedor pintu seraya membayangkan keberhasilannya menangkap basah Siti dan Doris sedang bercumbu di kamar tanpa busana. Siti, buka pintu! Teriak Gendon yang kali ini tidak hanya mengetuk tapi juga menonjok dinding pintu. Tak lama kemudian pintu terbuka, lalu tampaklah Siti berhadapan dengan Gendon. Gendon menerobos masuk melewati Siti di hadapannya. Ia melihat Doris di ruang tamu yang tak begitu luas, sedang duduk dengan wajah yang tegang. Gendon menarik baju Doris keluar dari rumah. Gendon bagai kesurupan hendak menghabisi Doris. Tapi belakangan RT Jojo dan Koko melarai. Singkat cerita, Siti dan Doris mengaku tak berbuat asusila. Berikutnya, rencana kedua. Gendon menyasar Doris yang ia tuduh memperdagangkan miras ilegal. Namun Doris dengan gagahnya menunjukkan bukti surat-surat sah penjualan miras yang ia ambil dari tasnya. Ini surat-suratnya, seru Doris. Setelah dua tuduhan itu gugur, barulah Siti beraksi. Kali ini Siti memegang kendali. Jadi bagaimana Bang Koko? Kamu hanya sebagai kepala keamanan terminal. Apa hakmu mengurus penyelidikan miras ilegal? Atau baiknya aku lapor balik ke polisi? Lalu Pak RT Jojo, bagaimana? Bukankah Pak RT juga harusnya berkoordinasi dengan polisi untuk keamanan warga? Atau saya laporkan balik karena tuduhan yang bisa jadi fitnah ini. Dan ia lanjutkan. Nah, Pak RT dan Bang Koko sekarang saya minta tolong. Saya masih ada urusan dengan suami saya ini. Saya hendak berbuat kesepakatan dengan dia. Hitam di atas putih. Agar ia tidak mengganggu kehidupan saya lagi. Siti memainkan kartu terakhir untuk melemahkan Gendon. Maka disaksikan Koko dan Jojo. Gendon menandatangani surat kesepakatan untuk tidak mengganggu Siti lagi. Sesudahnya Siti bergerak mengambil tas coklatnya. Kemudian ini yang terjadi. 3 ikat uang masing-masing berjumlah 1 juta diberikan pada Pak RT dan Bang Jojo, serta untuk Deblot dan Yanto. Uang untuk suami saya nanti saja saya urus. Yang penting sekarang Pak RT dan Bang Koko dulu. Kerabat cermin, upaya Gendon merebut warung soto dan lapak mirasnya dengan cara mencari titik lemah duet Siti dan Doris gagal. Lalu, apalagi yang akan dilakukan Gendon? Cermin, cerita kriminal. Kerabat cermin, Gendon masih dilanda kecewa sampai beberapa hari setelah peristiwa penggerebekan Siti dan Doris yang gagal. Gendon stres. Maka malam hari Gendon menenggak minuman keras. Dan ketika kesadarannya pelan-pelan menurun, rasa penasarannya justru kian menyala. Gendon melangkah pelan menyusuri jalan ke arah kampung belakang terminal. Lalu setibanya di sana, Gendon menyaksikan Doris memberikan sejumlah uang pada Deblot dan Yanto. Seketika darah Gendon mendidih dan kini ia tahu apa sebabnya penggerebekan kemarin gagal.
Setengah jam kemudian, Gendon beraksi. Ia melangkah pasti mendekati pintu rumah Siti yang situasinya sama seperti malam jelang penggerebekan pertama kemarin, yakni pintu dan gorden kaca jendela yang tertutup rapat. Brak! 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 Kali ini dugaan Gendon tepat. Gendon memergoki Siti hanya mengenakan kaos putih dan bawahannya handuk berwarna merah muda. Wajah Gendon membara. Namun sayangnya Gendon gagal mendapati Doris di dalam kamar karena Doris sudah keluar lebih dulu lewat jendela. Nah, kini tinggal Gendon dan Siti di dalam kamar. Wajah Siti yang kemarin begitu tenang dan penuh kemenangan kini pucat lantaran tertangkap basah. Yang terjadi selanjutnya adalah Gendon menyerang Siti. Kena kau sekarang ya, kau sama juga ternyata. Mulai detik itulah Siti ditindas situasi horor yang mengancam dirinya. Gendon beraksi. Ia menganiaya istrinya hingga sekarat. Selanjutnya, Gendon mengambil pisau lalu menghujamkan ke tubuh Siti lebih dari sekali. Siti mati. Berikutnya inilah kekerasan pamungkas Gendon. Ia menyeret tubuh Siti ke dapur. Di sini Gendon memotong-motong tubuh Siti. Selanjutnya, potongan-potongan tubuh itu ia masukkan ke dalam 7 plastik hitam. Keesokan hari Gendon menyambangi rumah kawannya, juragan angkot, namanya Bader. Gendon hendak meminjam angkot. Pakailah Gendon, kebetulan satu angkot itu sopirnya lagi nggak masuk hari ini. Hati Gendon lega, lalu jelang tengah malam, Gendon kembali ke rumah kontrakan Siti. Tak menunggu lama, segera membawa 6 kantong plastik berisi potongan tubuh Siti. Lewat tengah malam, Gendon memboyong sejumlah kantong plastik itu yang ia letakkan di kabin belakang angkot. Gendon berhenti di lokasi, yakni di sebuah tempat penampungan sampah warga. Di situ, Gendon membuang 2 plastik hitam pertama. Setengah jam berikutnya Gendon kembali berhenti. Ia turun dari angkot seraya membawa 2 kantong plastik lagi. Dan kali ini ia membuangnya ke sebuah kali. Terakhir, Gendon memutuskan untuk masuk jalan bebas hambatan menuju luar kota. Di tepi ruas jalan tol, persisnya di belukar tanaman jalan yang gelap, Gendon kembali membuang 2 kantong plastik terakhir. Kerabat cermin, 2 hari kemudian persisnya tengah malam lagi Gendon kembali datang ke rumah kontrakan Siti. Kali ini Gendon datang sambil membawa aneka bahan untuk membuat soto. Ketika Gendon berada di dapur, tercium sisa bau amis yang menyengat yang berasal dari lemari pendingin. Ketika Gendon membukanya, ada 1 kantong plastik hitam lagi di rak bawah. Begitu dibuka, tampaklah gumpalan organ jantung dan hati milik Siti. Kemudian, Gendon memasak organ jantung dan hati manusia itu ke dalam kuah soto. Gendon memang gila. Kerabat cermin, setibanya di warung, Gendon bekerja sendiri. Begitu tangkas ia mempersiapkan semuanya termasuk lapak miras. Awalnya tidak ada keganjilan dari para pelanggan, namun tak lama kemudian ini yang terjadi. Don, ini daging busuk yang kau masukkan ya? Hah? Nih. Teriak salah seorang pelanggan. Iya nih, apaan nih dagingnya? Nggak kayak biasanya ini. Daging orang ya, Don? Sinting lu. Dalam waktu hitungan detik, warung soto itu gaduh oleh makian dan protes para pelanggan. Karenanya, salah seorang pelanggan mulai berani menarik baju Gendon yang tak bisa beri alasan lagi. Si pelanggan siap meninju wajah Gendon. Namun belum lagi kepalan tangan itu mendarat di wajah Gendon, terdengar suara letusan pistol dari arah belakang. Semua terdiam, seraya menengok ke belakang. Tampak 3 laki-laki berpakaian preman yang belakangan diketahui polisi. Berdiri tegak dan berteriak untuk menghentikan kegaduhan. Tahan!
Salah seorang polisi mendekat. Kamu Gendon kan? Ngaku. Ayo, borgol ya. Perintah polisi pertama kepada dua polisi lainnya. Para pelanggan mulai kasak-kusuk sampai akhirnya bertanya, kenapa Gendon, Pak? Dia membunuh istrinya. Tubuhnya dipotong-potong. Hah? Mutilasi? Kerabat Cermin, begitulah episode Cermin kali ini. Gendon tenggelam oleh niat serakahnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Kita jumpa lagi di episode Cermin selanjutnya.